Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan tenaga kerja konstruksi yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya Iman Purwoto selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Astekindo ingin menyampaikan beberapa informasi dan juga mengingatkan bagi kita sekalian, ya, terutama kita sebagai tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, ya. Hal ini terutama akan kita butuhkan nantinya pada saat kita akan mengajukan perpanjangan sertifikat kompetensi kerja tersebut, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mulai diimplementasikan oleh lembaga sertifikasi profesi mulai pada tahun 2022, ya, di mana SKK konstruksi tersebut memiliki masa berlaku 5 tahun. Sehingga pada tahun 2027 atau tahun depan ini kita mungkin akan mulai menghadapi kebutuhan untuk melakukan perpanjangan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, dalam pelaksanaan ini sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi tadi, kita sebagai tenaga kerja konstruksi harus melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk membahas apa itu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang sering kita singkat dengan PKB. Baik, kita mulai dari apa itu PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, ya. PKB adalah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan juga produktivitas tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli secara berkesinambungan, ya. Itu adalah definisi dari PKB. Nah, sebagaimana kita ketahui di Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 khususnya di pasal 29A dan 29B, PP 14 ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ini mengamanatkan bahwa tata cara, ya, jadi dalam pelaksanaan permohonan sertifikasi kompetensi kerja itu disebutkan bahwa ada tata cara permohonan perpanjangan sertifikasi kompetensi kerja, khususnya kita lihat pada huruf B, yaitu harus ada verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan, ya. Di samping dari persyaratan tahapan lain dari permohonan perpanjangan, kemudian juga pelaksanaan uji kompetensi sampai kepada penerbitan sertifikat kompetensi. Nah, verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan ini adalah dihitung dari atau berdasarkan nilai kredit yang diperoleh tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli. Nah, tentu kita akan bahas nanti bagaimana cara kita untuk memperoleh nilai kredit tadi. Nah, dalam permohonan perpanjangan, ya, jika nilai kredit yang kita miliki, ya, tidak dapat memenuhi verifikasi kecukupan, maka kita tidak dapat melakukan perpanjangan. Dan kita baru dapat melakukan perpanjangan, ya, setelah kita memenuhi kriteria kredit pengembangan keprofesian, ya. Nah, angka kredit di sini adalah merupakan perolehan satuan kredit pengembangan keprofesian, ya, atau yang disingkat dengan SKPK yang diperoleh dari penilaian kegiatan PKB atau pengembangan keprofesian terverifikasi dan atau kegiatan PKB yang tidak terverifikasi, ya. Jadi itulah yang harus kita pastikan bahwa nanti ketika kita akan melakukan perpanjangan, kita harus tahu terlebih dahulu, ya, seberapa jauh nilai kredit kita, apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan PKB ini, ya, telah diatur beberapa ketentuan, ya. Jadi kegiatan PKB ini kita bagi menjadi dua unsur, yaitu unsur utama kegiatan PKB dan juga unsur penunjang kegiatan PKB, di mana pada unsur kegiatan utama PKB ini terdiri dari
pendidikan dan pelatihan formal, ya, kemudian pendidikan non formal, partisipasi dalam pertemuan profesi, mengikuti sayembara, kompetensi, paparan, paten, karya tulis, dan juga pengajaran sebagai pengajar atau instruktur. Ya. Kemudian juga ini khusus untuk yang dari tenaga kerja konstruksi pada klasifikasi arsitektur, di mana juga bisa kita masukkan paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur sebagai kegiatan PKB pada unsur utama. Ya. Kemudian ada lagi unsur penunjang kegiatan PKB, ya, diantaranya sebagai pakar atau narasumber, sebagai pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK, dan atau penerima tanda jasa anugerah atau sejenisnya. Jadi inilah kegiatan-kegiatan PKB yang dapat kita ajukan dalam penilaian PKB untuk memperoleh angka kredit tadi. Nah, kami sebagai asosiasi profesi, ya, ini memiliki peran khusus, ya, untuk memfasilitasi para tenaga kerja konstruksi khususnya ahli dalam memperoleh nilai kredit, ya, di mana kami akan melakukan kegiatan pada unsur partisipasi dalam pertemuan profesi, ya. Jadi kami akan melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat Anda ikuti, ya, untuk kemudian memperoleh nilai SKPK tadi, ya. Kemudian dari unsur kegiatan tadi, maka PKB akan dinilai berdasarkan yang pertama adalah jenis kegiatannya. Apakah jenis kegiatan tadi merupakan terverifikasi atau tidak terverifikasi. Kemudian akan dinilai juga dari sifat kegiatannya, yaitu apakah sifat kegiatannya tadi umum, ya, atau khusus. Umum atau khusus tadi adalah dilihat dari subklasifikasi kegiatan yang dilakukan. Jika kegiatan PKB tadi terkait dengan subklasifikasi pada SKK atau sertifikat kompetensi kerja kita, maka itu masuk kategori sebagai kegiatan atau sifat kegiatan khusus, ya. Sementara kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan subklasifikasi sesuai dengan SKK kita, maka akan masuk kategori sebagai sifat kegiatan PKB umum. Kemudian juga akan dinilai dari bagaimana kegiatan PKB tersebut dilaksanakan atau metodenya, ya. Hal ini bisa berupa tatap muka langsung, ya, artinya kita melaksanakan kegiatan secara fisik di dalam satu ruangan tertentu misalnya, ya, atau sifatnya adalah daring, ya, atau dalam jaringan, ya. Kemudian juga akan dilihat dari tingkat kegiatan PKB tersebut, ya. Apakah PKB tersebut bersifat atau memiliki tingkat nasional, ya, atau kegiatan tersebut adalah kegiatan yang bersifat internasional yang diselenggarakan di dalam negeri, ya, artinya bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di dalam negeri, tapi mungkin pesertanya, pembicaranya, dan lain sebagainya itu berasal dari luar negeri dan juga diselenggarakan atau kerjasama dengan organisasi internasional, tapi dilaksanakan di dalam negeri. Atau juga bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan secara internasional yang diselenggarakan di luar negeri. Nah, dari keempat ini, jenis, sifat, metode, dan tingkat kegiatan ini akan menentukan porsi nilainya, ya, dari kegiatan tersebut. Baik, kemudian dalam verifikasi penilaian angka kredit tadi, maka kita harus juga memenuhi beberapa faktor penilaian, ya. Saya ambil contoh misalnya, kita memiliki ahli sertifikat kompetensi pada jenjang 7 atau ahli muda. Nah, maka di sini nilai SKPK minimalnya adalah 100 SKPK. Kemudian akan dinilai lagi bahwa kegiatan PKB yang kita lakukan tadi harus memenuhi unsur PKB utamanya minimal 75%. Ya, sementara kegiatan PKB yang sifatnya penunjang hanya maksimalnya 25%. Kemudian pendidikan non formal. Nah, ini juga untuk pendidikan yang selain dari pendidikan non formal,
atau pembelajaran mandiri tadi, maka nilainya minimal 75. Ya, sementara untuk pendidikan non formal seperti pembelajaran mandiri tadi itu maksimalnya 25. Demikian juga dengan verifikasi. Nah, jenis kegiatan yang terverifikasi itu minimal 60%, sementara yang tidak terverifikasi maksimal 40%. Kemudian juga sifat kegiatannya. Jadi kalau sifat kegiatannya khusus ya, maka nilainya minimal 60%, sementara yang umum maksimal 40%. Ya. Demikian juga pada SKK ahli madya atau jenjang 8, ketentuannya sama, namun perolehan nilai SKPK-nya minimalnya berbeda ya. Kalau jenjang muda tadi 100, jenjang ahli madya atau jenjang 8 itu adalah minimal 150, sementara untuk jenjang ahli utama atau jenjang 9 nilai minimalnya adalah 200. Ya, itu adalah yang harus kita peroleh ya untuk bisa melakukan perpanjangan. Nah, apa sih perbedaan antara kegiatan PKB terverifikasi dan tidak terverifikasi? Ya, jadi bahwa kegiatan PKB yang terverifikasi ini adalah kegiatan yang di mana LPJK melakukan penilaian dan menetapkan SKPK, kemudian dalam penilaian ini dapat dilakukan oleh LPJK atau asosiasi profesi, sementara yang tidak terverifikasi akan melibatkan LSP. Ya. Pada prinsipnya sebenarnya kegiatan terverifikasi ini adalah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara PKB yang terdaftar di LPJK dan kegiatannya itu terregister di aplikasi LPJK, aplikasi PKB LPJK. Nanti akan kita coba lihat ya seperti apa sih aplikasi PKB yang ada di LPJK tersebut. Nah, ini saya coba terapkan bagan alir ya, di mana bahwa pencatatan kegiatan PKB ini bisa melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur yang kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara PKB. Ya, yang pertama yaitu yang orange yang paling atas ya. Jadi penyelenggara PKB nanti akan mengajukan kegiatan PKB, kemudian diverifikasi oleh LPJK. Jika telah dinyatakan terverifikasi, maka tenaga kerja konstruksi atau asosiasi atau penyelenggara kegiatan tadi dapat mempublikasikan kepada masyarakat ya, dan tenaga kerja konstruksi yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat mendaftar, kemudian mengikuti kegiatan ya, dan juga akan memperoleh sertifikat. Nah, untuk pelaporannya ini akan dilakukan oleh penyelenggara. Jadi kita sebagai peserta tidak perlu melakukan apa-apa. Yang penting kita hadir, kita daftar, kita hadir, kita penuhi persyaratan kehadiran, misalnya harus absen, harus mengikuti kegiatan secara penuh ya, atau jika kalau ada mungkin pengisian kuis atau mungkin post test dan sebagainya, ini kita ikuti dan kita memenuhi persyaratan, maka laporan dari kegiatan tersebut akan diurus oleh penyelenggara. Dan jika penyelenggara tadi ya melakukan pelaporan tidak melewati batas ya 14 hari, maka secara otomatis ya nilai SKPK kita akan tercatat atau terregister di sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi atau sistem informasi PKB yang ada di LPJK, dan akan langsung tertayang. Kemudian ada juga melalui jalur yang dilakukan oleh asosiasi profesi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan PKB, pengembangan kegiatan PKB. Ini hampir sama, di mana bahwa asosiasi profesi mengembangkan program ya, kemudian tenaga kerja konstruksi tinggal daftar, ikuti kegiatan sesuai dengan prosedur, persyaratan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk kemudian akan dicatatkan kegiatan tersebut melalui SIJK dan langsung tercatat. Kemudian bisa juga
tenaga kerja konstruksi secara mandiri ya mengupload kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya, tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang di luar dari kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara PKB ya. Misalnya tadi contoh kita mengikuti kursus singkat ya. Nah, ini bisa kita ajukan ya secara mandiri melalui akun PKB kita ke aplikasi PKB LPJK untuk kemudian akan dinilai dan memperoleh nilai SKPK yang tercatat ya. Demikian juga halnya dengan kegiatan pembelajaran mandiri tadi ya, dengan eksekutif summary yang kita buat, kita uploadkan, kemudian nanti akan kita dinilai untuk memperoleh berapa angka kredit yang kita peroleh dari kegiatan mandiri kita tersebut. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian juga dapat melihat ya bagaimana kita melihat nilai kita ya. Sejauh mana nilai PKB kita yang sudah terdaftar atau sudah tercatat di aplikasi PKB LPJK. Nah, rekan sekalian dapat masuk menggunakan ini siki.pu.go.id/pkb garis datar V2 ya. Nah, ini lamanya adalah seperti ini ya. Kemudian Anda bisa menekan tombol cek SKPK. Nah, setelah Anda tombol cek SKPK, maka akan muncul tampilan seperti yang di atas ini, yaitu cek total SKPK, di mana di sini ada kolom ya ataupun baris untuk kita masukkan nomor induk kependudukan kita. Setelah kita masukkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP kita, tinggal klik cari, maka akan muncul tabel seperti ini. Contoh saja punya saya, misalnya ya nama, kemudian ID jabatan kerja, kemudian nama jabatan kerjanya, jenjang kualifikasi jabatan kerjanya, kemudian asosiasi yang terdaftar ya, yang atau keanggotaan kita di asosiasi mana ini juga tercatat, kemudian tanggal ditetapkan, artinya kapan sertifikat kompetensi kerja ini diterbitkan dan juga masa berlaku sertifikatnya, serta kegiatan PKB yang terverifikasi. Ini contohnya nilai PKB. Ya, di sini sudah terlihat ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kapan masa berlaku SKK kita, kemudian berapa perolehan nilai PKB yang telah kita miliki. Ya, sehingga kita bisa merencanakan. Misalnya kita akan contohnya misalnya pada tahun 2027 nih ya, di mana saya ada pada bulan ke-9 ya. Oh, berarti pada bulan ke-9 nanti atau minimal mungkin pada bulan ke-6 saya harus bisa memperoleh nilai SKPK yang memenuhi persyaratan ya, sehingga nanti pada saat saya akan mengajukan permohonan perpanjangan SKK tadi tidak mengalami hambatan ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita juga bisa mengakses aplikasi PKB kita terhadap apa yang sudah kita lakukan ya. Caranya adalah rekan-rekan masuk sama seperti di ini ya, halaman siki.pu.go.id/pkb V2 ini ya. Nah, kita masuk kepada login. Login ini ada dua, yaitu login Siki Client atau login simpan. Nah, ini nanti akan tergantung dari user simpan Anda. Kalau user simpan Anda depannya adalah SKA, maka Anda masuk melalui login Siki Client. Tapi kalau di depan user Anda adalah SKK, maka kita masuk melalui login simpan. Ya, nah, setelah kita masuk, ya, setelah kita klik salah satu ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita memasukkan user name-nya dan juga password. Ya, setelah kita masukkan username dan password, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini adalah menggambarkan
apa saja yang sudah kita lakukan dalam kegiatan PKB kita selama periode masa berlaku SKK kita. Jadi akan tercatat di sini. Mulai dari nama kegiatan, ya, kemudian tanggalnya dan lain sebagainya sampai kepada nilainya, ya. Nah, jika kita ingin mengajukan atau mengklaim, ya, nilai SKPK kita secara mandiri terhadap kegiatan-kegiatan yang belum terverifikasi, maka kita bisa menggunakan, kita klik ini, yaitu pada menu tambah kegiatan tidak terverifikasi. Nah, di sini setelah diklik, dia akan muncul tampilan untuk kita mengisi informasi kegiatan apa dan juga dokumen-dokumen apa saja yang harus di-upload sebagai bukti pelaksanaan kegiatan PKB tidak terverifikasi tersebut. Baik, selanjutnya, oke, baik, sebelum kita akhiri, saya ingin coba tampilkan, ya. Oke, ini saya coba dulu, ya. Nah, ini adalah tampilan kita. Pertama kita masuk ke Siki PU, ya. Nah, untuk login, ya, oke, contoh misalnya tadi ngecek nilai SKPK kita, ya. Kita klik di sini, nilai SKPK. Nah, sini kita masukkan nomor KTP kita. Contoh misalnya nomor KTP saya, ya. Tinggal cari, klik cari, maka akan muncul ini. Saya perbesar bisa nggak, ya? Nah, ini akan muncul. Namanya tentu adalah nama saya, ya. Kemudian ini ID jabatan kerja, nama jabatan kerja, jenjang, kemudian ini asosiasi yang terkait, ya. Artinya bahwa SKK saya ini, ketika mengajukan SKK ini saya mendaftar sebagai anggota Perpakom dan sebagainya. Kemudian tanggal ditetapkan, artinya ini adalah tanggal terbit dari SKK, ya. Ini tanggal tahun 2003 bulan 3 tanggal 8. Demikian juga yang ini seterusnya. Nah, di sini kelihatan bahwa pada tanggal 10 bulan 11 tahun 2022 SKK saya pada jabatan kerja ahli utama bidang keahlian teknik sumber daya ini akan berakhir. Nah, sehingga sebelum tanggal ini saya harus telah memenuhi tanggal ini, ya, maaf, tahun 2007, ya, tanggal 9 bulan 11 tahun 2007 ini saya harus telah memenuhi kegiatan atau nilai angka kredit saya minimal jenjang 9 kan 200, sebesar 200. Alhamdulillah saya sudah mencapai nilai 395. Artinya kalau nanti saya akan mengajukan perpanjangan, saya sudah tidak ada masalah lagi, artinya sudah terpenuhi. Nah, namun tentunya kita harus lihat lagi apakah ini sudah terpenuhi semua aspek penilaian. Untuk itu maka kita masuk ke laman PKB kita masing-masing. Caranya adalah tadi, ya, sudah saya jelaskan, login, karena saya, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh, ini adalah username saya, depannya adalah SKA, ya. Maka saya masuknya menggunakan Siki Client. Tapi kalau nanti Bapak Ibu huruf depannya SKK, contohnya seperti ini, maka Bapak Ibu harus masuknya menggunakan login simpan, ya. Tampilannya sama, ya. Artinya kita masukkan username, terus kita masukkan password kita, klik saya bukan robot, kemudian klik sign in. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi. Kita bisa melihat logbook kita. Logbook kita adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, ya, sepanjang masa berlaku SKK. Contoh ini mulai dari tahun 2023, ya, saya sudah mengikuti kegiatan PKB, ya, sampai dengan yang terakhir katakanlah. Nah, ini sampai dengan tanggal 11 bulan 10 tahun 2025. Artinya saya sudah melaksanakan kegiatan, yang atasnya. Ya, ini. Artinya saya sudah melaksanakan kegiatan PKB
dari tahun 2023 sampai dengan 2025 sejumlah berapa ini? 110 kegiatan. Nah, di sini juga bisa kita lihat nilai dasar SKPK-nya, kemudian jenisnya terverifikasi, sifatnya. Pada setiap tabel ini akan kelihatan apakah dia sifatnya khusus, umum dan lain sebagainya. Kemudian metodenya, tingkatnya, dan kemudian baru ini adalah nilainya. Nah, oke. Ini adalah keseluruhan nilai yang pernah saya lakukan dalam kegiatan PKB. Kemudian kita bisa juga kalau ingin menambah kegiatan PKB tidak terverifikasi, maka tinggal klik yang tombol warna ini ya. Oke. Nah, ini tinggal masukkan nama kegiatan dan lain sebagainya, termasuk juga bukti kegiatannya. Oke. Kemudian ini adalah rekapitulasi nilai. Ya, artinya dari seluruh kegiatan yang telah kita lakukan tadi, maka kita bisa melihat bagaimana pencapaian nilai kredit kita. Nah, ini ya, dari jenis jabatan kerja kita, asosiasi, jenjang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga pemenuhan persyaratannya ya, dan lain sebagainya, sehingga statusnya adalah apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi. Alhamdulillah di sini dari 5 SKK konstruksi yang telah saya miliki, statusnya telah terpenuhi. Itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini bisa memberikan manfaat bagi kita, dan tentunya kami berpesan bahwa PKB ini bukan sekedar kewajiban ya, tapi adalah investasi untuk masa depan profesi kita, dan setiap peningkatan kompetensi yang kita lakukan adalah kontribusi nyata bagi keselamatan, mutu dan juga keberlanjutan hasil konstruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.